Halo, saya Marcel. Thanks sudah mampir di video ini. Semoga selalu terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalian pernah ngerasa nggak bahwa diri kita ini terlalu peduli dengan apa kata orang di luar sana? Bener nggak? Saya sih yakin bener. Sebagian besar dari diri kita, terkadang masih fokus dengan apa kata orang lain. Sadar nggak sadar, itu dengan kita peduli dengan omongan-omongan orang itu, kita itu sedang tidak peduli dengan mimpi-mimpi kita sebenarnya. Karena omongan-omongan orang di luar sana itu nggak selalu benar ya, nggak selalu, dan cenderung banyak nggak benernya sih sebenarnya. Gitu, kalau yang nyinyir gitu banyak yang nggak bener gitu. Apapun aktivitas kita selalu diomongin gitu. Ya, sebagai contoh seperti ini, misalkan diri kita lulusan S1 nih, contoh lulusan 1 ekonomi itu. Ada misal tetangga, saudara, atau teman-teman, kita sebagai agen asuransi, sebagai agen asuransi, udah lulus S1 di universitas bagus kok, malah jadi agen asuransi gitu. Kenapa kita harus mendengarkan orang itu? Karena kita nggak perlu gitu loh. Padahal agen-agen asuransi itu banyak yang kaya-kaya kalau kita tahu gitu, melebihi orang-orang yang hanya sekedar lulus S1 habis itu kerja di sebuah corporate biasa gitu atau sebuah perusahaan biasa gitu. Mungkin agen-agen asuransi ini yang berhasil itu banyak yang kaya-kaya. Nah, orang-orang itu tuh nggak tahu gitu. Jadi buat apa kita mendengarkan? Kalau memang kalian yakin bahwa melalui insurance itu bisa membawa kalian mewujudkan mimpi-mimpi kalian, ya hajar aja gitu loh. Saya orang dulunya berangkat dari orang network marketing juga, berangkat dari MLM gitu loh. Banyak yang ngomongin, ya pasti banyak gitu. Tapi kenapa saya tetap menjalani? Karena saya tahu bahwa itu bisa membawa saya ke impian-impian saya waktu itu ya. Cara menyikapinya gimana? Ya pahami dulu, sadari dulu bahwa kita ini ya memang tidak bisa membahagiakan hati banyak orang. Jadi buat apa kita membahagiakan hati banyak orang? Kecenderungan orang itu ingin membahagiakan atau ingin menyenangkan hati banyak orang. Dan ketika kita melakukan hal itu, sebenarnya diri kita yang jadi tidak bahagia gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya ya kita tidak perlu membahagiakan hati banyak orang, karena memang kita tidak bisa membahagiakan hati banyak orang. Fokus saja ke apa yang menjadi tujuan kita. Circle utama kita aja. Misalkan kalian sudah berkeluarga, ya fokus terhadap keluarga kalian, terhadap mimpi-mimpi kalian gitu. Nggak usah fokus dengan omongan orang lain. Kalau mereka circle yang baik, tentunya apapun yang kalian lakukan, mereka pasti akan support. Minimal kalau mereka nggak bisa support secara material, nggak bisa support mungkin secara verbal seperti itu, mereka akan menjadi pendengar atau minimal mereka hanya diam saja gitu. Mereka supportnya, nggak perlu ngomongin di belakang dan sebagainya. Kalau seandainya mereka ngomongin di belakang, artinya ya udah jelas mereka itu negative vibes. Dan apa yang perlu kita lakukan terhadap circle yang toxic dan negative vibes, ya kita tinggalin aja. Karena nggak ada untungnya. Toh mereka tidak membayar tagihan listrik kita, kebutuhan bulanan kita, makan kita. Seandainya ada yang sakit, mereka juga tidak membayar biaya pengobatannya. Jadi fokus saja dengan apa yang kita impikan, apa yang menjadi tujuan kita. Karena jelas kita tidak perlu membahagiakan orang lain, karena memang tidak bisa membahagiakan banyak orang, karena memang kita tidak bisa gitu loh. Jadi nggak perlu membahagiakan banyak orang atau menyenangkan hati banyak orang. Pengalaman saya pernah mendapatkan hujatan. Waktu itu ketika saya bangkrut, saya harus melakukan sebuah aktivitas bisnis gitu ya, aktivitas bisnis, dan aktivitas itu ada beberapa pihak yang kurang suka gitu ya, karena dianggap menjadi saingannya gitu. Yang saya lakukan ya udah hajar aja, karena niatan saya itu sebenarnya tidak ada niatan menyaingi atau gimana, tapi dianggap menyaingi, ya udah kita terima. Karena percaya atau tidak percaya bahwa hujatan-hujatan itu sebenarnya akan mempercepat kita mencapai tujuan dan impian-impian kita. Kalau saya meyakini seperti itu. Jadi jika saya dihujat dan faktanya saya merasa bahwa saya tidak seperti itu, saya akan happy, karena itu akan semakin mempercepat saya mencapai ke tujuan-tujuan atau mimpi-mimpi saya. Kurang lebih seperti itu. Semangat selalu. Semoga selalu terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang.